Oke. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil dari tugas kelompok kami tentang business plan, di mana kami pada kesempatan kali ini mengambil tema yaitu kuliner dengan judul Debak Basreng. Untuk itu, izinkan kami mempresentasikan hasil dari kinerja kelompok 7, kelompok pengantar kewirausahaan. Untuk penyampaian yang pertama akan disampaikan oleh rekan kami, yaitu Putri. Kepada Putri kami persilahkan. Mana? Bentar ya. Share screen-nya sudah kelihatan, teman-teman? Belum, Nadihan. Belum. Bentar ya. Bentar. Oke, apa sudah kelihatan? Oke. Bentar. Untuk Putri, silahkan dimulai presentasinya. Sebelumnya sendiri yaitu Octavia dengan NIM 2103225, prodi dari Biologi NK. Ide dari proposal kami yaitu Debak Basreng. Latar belakang dari pembuatan Debak Basreng sendiri adalah pada zaman milenial saat ini, makanan menjadi salah satu kebutuhan yang sangat dicari oleh masyarakat maupun anak muda. Jajanan sudah menjadi bagian dari makanan hari-hari dan telah menjadi budaya. Semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya, terutama dalam kebutuhan pangan. Maka semakin meningkatnya pula keanekaragaman kebutuhan masyarakat, terutama dalam hal mana kalangan ini kuliner yang sifatnya simpel dan inovatif dengan penggunaan bahan dasar yang gampang didapat serta memiliki rasa yang bervariasi sesuai dengan keinginan konsumen yang beragam, membuat makannya digemari oleh kalangan pelajar, mahasiswa, dan masyarakat umumnya kuliner yang sifatnya jajanan. Dengan melihat peluang tersebut, maka kami tertarik untuk mendirikan usaha di bidang kuliner yang memiliki ciri khas dan kuliner yang lainnya. Apa jajanannya akan disajikan yaitu mulai dari basreng, spicy, rendang, original, barbecue, dan manis. Slide. Adapun visi dan misi dari ide jualan kami ini yaitu mewujudkan mahasiswa yang sukses dalam berwirausaha serta menumbuhkan sikap mandiri, mempunyai komitmen dalam berwirausaha. Sedangkan adapun visi yaitu membuka peluang wirausaha bagi mahasiswa, mencipta rasa yang khas serta inovasi dalam produk yang dibuat. 3. Selalu menjadi kualitas makanan dan pelayanan kepada konsumen. Baiklah, itu tadi penyampaian poin dari saudara kami. Untuk selanjutnya yang akan disampaikan oleh saudari Delivia. Baiklah, sebelumnya perkenalkan nama saya Delivia Noviola dengan NIM 2104657 dari Prodi Pendidikan Sejarah.
Saya akan menjelaskan tentang pengusul dan merek usaha. Yang pertama yaitu nama atau merek usaha atau kategori bisnis. Usaha dari bisnis plan kami ini adalah Daebak Basreng yang merupakan nama brand sekaligus merek produk dari usaha ini yang berupa usaha makanan ringan. Bahan utama dari produk ini adalah bakso goreng. Untuk pembuatan makanan ini ala rumahan dengan proses pembuatan kebersihan yang tinggi dan bagus. Alasan bisnis ini dijalankan yaitu munculnya ide usaha pada bulan Mei 2022 karena banyak melihat produk yang menggunakan tidak baik untuk kesehatan. Ide bisnis ini sangat cocok untuk dikembangkan karena memiliki manfaat bagi kesehatan para konsumen. Adapun tujuan dibuatnya usaha ini yaitu yang pertama produk makanan yang dibuat dari bahan pengawet dan belum terjamin kebersihannya. Kami produk makanan yang terbuat tanpa bahan pengawet dan tentunya memiliki tingkat kebersihan yang baik. Jenis usaha yang kami jalankan ini yaitu usaha kerjasama fungsional dengan swalayan dan minimarket di wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Tim akan menyalurkan makanan Daebak Basreng pada swalayan dan minimarket setiap bulannya. Total omset yang kami targetkan dalam menjalankan usaha bisnis adalah sebesar 10 juta dengan target penjualan sebanyak 1.000 piece kemasan setiap bulannya. Adapun total keuntungan bersih yang kami dapatkan kurang lebih sebesar 5 juta per bulan. Jika bisnis ini dapat berjalan selama 1 tahun produksi, maka total keuntungan bersih yang dapat diperoleh adalah sekitar 54 juta rupiah. Baiklah, untuk poin selanjutnya yaitu mengenai pelanggan, di mana di sini terbagi atas dua. Yang pertama adalah segmentasi, targeting, positioning dalam usaha ini. Nah, segmentasi dan target dalam pasar untuk menjalankan usaha bisnis plan ini adalah seluruh kalangan masyarakat sekitar Kota Padang. Nah, dengan rentang usia dari 5 sampai 50 tahun. Dan ada sehingga membuat bisnis plan ini dapat dinikmati oleh semua kalangan, mulai dari anak-anak hingga orang tua dan dewasa. Dan adapun positioning, produk Daebak Basreng ini adalah menawarkan makanan kemasan yang terbuat dari bahan-bahan alami tanpa perasa dan bumbu buatan, serta pengawet yang berbahan kimia, sehingga produk ini juga kaya akan protein dan karbohidrat dan gizi-gizi lainnya, sehingga baik untuk kesehatan tubuh. Dan selanjutnya adalah positioning yang dapat dilakukan secara langsung serta melalui penyebaran brosur dan template di sosial media, sehingga produk ini dapat disalurkan dengan baik untuk penjualannya. Dan selanjutnya adalah pelanggan potensial, di mana pelanggan potensial produk Daebak Basreng ini sesuai dengan aspek geografis adalah masyarakat kalangan muda yang suka memakan cemilan untuk menemani baik itu menonton ataupun sebagai teman makanan setelah makan makanan manis, serta mengobati kecanduan dalam mengkonsumsi makanan kemasan kalangan baik itu di kalangan lansia yang menderita diabetes, sehingga tidak menyebabkan efek samping dari penyakit tersebut. Baiklah, untuk selanjutnya yaitu mengenai produk, di mana produk ini mengenai produk yang kami buat. Yang pertama yaitu membahas tentang masalah yang dihadapi calon pelanggan dan solusi yang ditawarkan. Masalah yang sedang dihadapi dalam calon pelanggan yaitu banyaknya makanan ringan yang lebih menarik dan murah dijual di pasaran, sehingga pelanggan itu sulit memilih produk yang terbaik untuk dikonsumsi. Yang kedua yaitu produk yang ditawarkan. Produk Daebak Basreng ini memiliki varian-varian atau pilihan-pilihan sehingga para konsumen dapat memilih berbagai macam varian sehingga tidak cepat jenuh atau bosan. Adapun variannya adalah yang pertama Basreng original,
basreng spicy atau pedas dari level 1 sampai level 3, basreng kecap yang memiliki cita rasa manis yang diperuntukkan untuk anak-anak atau orang yang tidak bisa memakan pedas. Selanjutnya ada basreng rendang dengan cita rasa khas Sumatera Barat, dan yang terakhir adalah basreng barbecue atau daging panggang. Dan yang terakhir adalah keunggulan produk. Adapun keunggulan produk dari Daebak Basreng ini adalah memiliki manfaat yang baik untuk tubuh dan kesehatan, serta memiliki banyak kandungan protein dan karbohidrat yang sangat berguna untuk menjalankan aktivitas setiap harinya, karena mengandung bahan-bahan alami tanpa buatan, serta meningkatkan nilai ekonomis pada bakso, yang biasanya penyajian bakso ini selalu disantap dengan identik dengan yang berkuah-kuah, dan ini menjadi inovasi makanan yang fleksibel dan mudah dibawa kemana-mana, serta tahan lama. Baiklah, untuk poin selanjutnya ya kita serahkan kepada teman kami, Tori. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Turia Sadiki dengan nomor induk mahasiswa 2104-2091 dari Prodi Ilmu Administrasi Negara. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi kelompok kami tentang pemasaran dan sumber daya. Yang pertama yaitu strategi penjualan dan pemasaran. Poin pertama yang dilakukan yaitu dengan menjual produk dengan harga terjangkau dan dijual langsung kepada masyarakat dengan melalui promosi melalui media sosial, Instagram, TikTok, dan medsos lainnya. Selanjutnya, kami juga akan membuat untuk masyarakat dan ketua. Selanjutnya juga akan membuat template. Kemudian strategi dan inventar. Strategi di sini kami akan menangani yang pertama yaitu mendengarkan keluhan dengan baik dari para pelanggan. Yang kedua, menempatkan diri di posisi pelanggan dan dengan mendengarkan keluhannya, baik keluhan yang baik maupun keluhan yang buruk. Selanjutnya yaitu dengan menyelesaikan permasalahan yang ada. Next. Sumber daya manusia ini sendiri, kami tersusun dari beberapa anggota. Koordinator usaha dipertanggungjawabkan oleh Dehan Tiansyah, Keuangan Ezi Ramadhani, Putri Oktavia, divisi produksi 2 dipertanggungjawabkan oleh Deliviano Viola, dan divisi pemasaran dipertanggungjawabkan oleh saya sendiri, Sadiki. Baik, terima kasih. Baiklah, untuk poin terakhir kita silakan kepada Saudari Ezi untuk menjelaskan tentang analisis keuangan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ezi Rahmadani dengan NIM 2105. Dan kami rata-rata untungnya 1 bulan 5 juta. Itu kita menggunakan namanya harga pokok produksi atau HPP, di mana biaya tetapnya itu adalah 6 juta. Biaya tetapnya itu adalah 6 juta rupiah per bulan, dan sekali produksi itu adalah 1000 batch, di mana dibagi hasilnya akan seharga 10.000 rupiah per piece-nya. Yang kedua, cara pendataan itu harga jual dikali jumlah produksi, di mana harga jual itu adalah 11.000 rupiah dan jumlah produksi itu adalah 1000 kali, maka totalnya jadi 11. Untuk pendataan dikurangi dengan biaya produksi di mana 11 juta rupiah jadi 5 juta rupiah per. Dehan, selanjutnya Dehan. Selanjutnya yaitu adalah analisis kelayakan keuangan dalam 1 tahun, di mana analisis BEP atau laba rugi. BEP atau laba rugi itu yaitu dengan cara penjualan per bulan dikurang total cost per bulannya.
penjualan per bulan itu adalah 11 juta rupiah, dikurang dengan total cost per bulannya ada 6 juta, menjadi 5 juta rupiah. Keuntungan bersih didapat itu didapat dengan cara investasi, di mana itu adalah 5 juta rupiah dan investasi didapatkan adalah 500.000 rupiah. Jadi dikurang 500 rupiah menjadi 400.000 per bulannya. Selama 1 tahun pendapatan yang didapat 4.500 bulan menjadi 5 juta rupiah. Baiklah, terima kasih Saudari Ezira Madeni atas penjelasan terakhirnya. Mungkin itulah tadi beberapa pemaparan hasil dari kelompok kami mengenai bisnis plan, di mana kami mengambil yaitu makanan kuliner, bisnis kuliner dengan nama Debak Basreng. Mungkin sampai di situ presentasi dari kelompok 7. Kalau ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian presentasi, kami dari kelompok 7 memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya, dan semoga video presentasi ini bisa dijadikan pembelajaran dan dalam proses mata kuliah kewirausahaan.